Kisah ini aku alami saat aku sedang mudik di rumah mertuaku, kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu, aku tengah merokok di beranda rumah di senja hari menjelang maghrib. Tiba-tiba, aku tersentak kaget. Tak kala kakak iparku menepuk bahuku dan bertanya kepadaku, "Sedang menunggu siapa?" Sontak aku jawab, "Sedang menunggu orang, barangkali mau bertamu." Karena sedari tadi ada suara orang cuci kaki di bawah. Tapi anehnya, kok lama nggak naik-naik, ujarku. Hendak turun ke bawah depan, namun langsung ditahan sama kakak iparku. Rumah mertuaku memang rumah kayu panggung khas transmigran yang berada di Kalimantan. Jadi sangat kedengaran aktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Bahkan suara tapak kaki saja kedengaran kalau melangkah. Ya maklum, di kampung. Apalagi rumah mertuaku kecil. Ini baru hari ketigaku di sini. Dan suasana rumah sedang banyak sanak saudara dari istriku karena masih nuansa lebaran. Memang sudah menjadi tradisi bagi keluarga kami yang tinggal di kota untuk mudik ke rumah orang tua menyambut lebaran. "Gak usah turun, Ton, ini sudah maghrib," ucap kakak iparku dengan suara berbisik. Dia lalu mengajak untuk masuk ke ruang tengah saja, menjauh dari pintu, dan kami lalu menyalakan rokok. Nggak ada siapa-siapa. Lagian, kalau ada orang bertamu, pasti naik, ngucap salam. Lagian, di kampung ini kalau sudah maghrib, tak akan ada yang mau keluar rumah. Lanjutnya lagi. Aku terdiam. Namun, sangat jelas sekali suara seperti orang cuci kaki di bawah tadi. Pas dekat tangga, memang ada air yang ditampung khusus untuk digunakan tempat cuci kaki. Apalagi sekarang musim hujan. Jalanan becek. Jadi kalau mau naik ke rumah pasti cuci kaki dulu. Sudahlah. Kenapa pula aku berpikiran aneh? Lagian kalau memang ada tamu, pasti akan segera naik, ketuk pintu dan mengucap salam, seperti yang kakak iparku katakan. Aku lalu ke dalam menghampiri istriku yang tengah sibuk menyiapkan makan malam bersama ibunya. Berbeda di kota, di kampung ini terasa dingin dan sunyi, apalagi kalau sudah malam. Hanya suara jangkrik dan hewan malam yang terdengar. Tak akan ada suara bising dari kendaraan yang berlalu lalang. Beda lagi kalau di kota. Jendela, pintu semua sudah ditutup, Pak, tanya ibu mertuaku kepada bapak mertua yang berjalan ke dapur dengan membawa beberapa karung kosong. Begitu banyak karung kosong di tangan bapak. Sampai-sampai aku melihat sesuatu
yang membuat mataku kupertajam. Ada cairan merah di bagian sudut salah satu karung tersebut. Aku yakin itu percikan darah, namun sudah mengering. Kala mataku memperhatikan karung tersebut, ternyata Bapak menatapku. Refleks, ia menyimpan karung bekas tersebut dengan cepat di dalam gudang. Ini malam Jumat, Pak. Jadi semua harus ditutup, ucap istriku lagi mencairkan suasana. Bapak gelagapan. Iya, Nduk. Sudah, Bapak sudah tutup semuanya. Mari makan, ajak semua ke sini untuk makan ya, kata istriku menyuruhku untuk mengajak saudara yang lain. Gini, di kampung itu memang gini nak, menjelang maghrib itu pintu dan jendela harus tertutup rapat, apalagi malam Jumat, ujar ibu mertua. Kenapa begitu, Bu? Apa rawan maling? Tanyaku dengan polos. Bapak terkekeh. Bukan maling, tapi kebanyakan di kampung itu masih mempercayai mistis dan mitos. Jadi ya ginilah, sahut Bapak tertawa kecil. Memang begitu, di kampung itu masih tinggi adat dan budaya leluhurnya, timpal ibu. Aku mengangguk meski belum terlalu paham. Ya, aku memang tumbuh di kota sampai besar, dan baru kali ini aku merasakan tinggal di kampung yang jauh dari kota. Oh iya, mana kakak ya? Dari tadi belum muncul-muncul juga, kata istriku menanyakan kakaknya. Oh, biar ku panggil, ujarku segera beranjak dari meja makan menuju ruang tengah. Ruang tengah terhubung langsung dengan teras rumahku, kalau saja tak ada dinding pembatas dan pintu. Kulihat kakek iparku duduk dengan serius, seraya menempelkan lem pada kayu hiasan yang dibuatnya. Kakak iparku memang sangat pintar membuat apapun dari kayu. Kerajinan tangannya memang patut diajungi jempol. Kerajinan tangannya memang patut diacungi jempol. Mas, makan malam dulu, nanti baru dilanjutkan, ujarku seraya memperhatikannya dengan teliti, menuangkan lem pada sela hiasan ini. Iya, ayo Ton, ayo. Dia kemudian beranjak masuk terdahulu. Aku menyusul, namun baru beberapa langkah kembali terdengar suara basuhan kaki dari bawah rumah. Langkahku terhenti sejenak. Aku mematung mendengar suara khas tersebut. Mengingat perkataannya tadi, aku berjalan masuk. Namun baru 2 langkah, pintu ketuk disertai panggilan dari luar. Bu Deni, buka pintunya, ini aku. Otomatis aku merubah langkahku dan berbalik arah menuju pintu depan. Itu ada yang panggil Bude Niam. Niam adalah nama ibu mertuaku. Tok tok tok.
"Iya, sebentar," sahutku seraya membuka ganjalan pintu yang terbuat dari kayu juga. Kriuk. Pintu terbuka. Angin dingin berhembus pelan. Tak ada siapa-siapa di sini. Karena penasaran, aku keluar dan menengok ke bawah tangga. Dan astagfirullah, aku setengah berteriak kaget tak kala kulihat sepasang kaki tanpa badan berdiri di baris tangga. Aku terjatuh di teras. Mataku berkunang hingga kemudian pandanganku jadi gelap dan tak mendengar apa-apa lagi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih banyak kepada tim Nyawiji TV.